Shalom sahabat Kristus, kita berjumpa lagi dalam acara Bincang Rohani Kristen. Dan kita bersyukur sampai hari ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Dan kali ini kita akan berbincang dengan tema berbahagialah orang yang lemah lembut. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang terus berlaku di dalam kehidupan kami. Dan saat yang terindah ini Tuhan, kami mau belajar lebih lagi mengenal pribadi-Mu. Kami mau menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati, dan kami sungguh rindu hidup kami boleh menyenangkan Tuhan. Berkati Tuhan acara kami ini, supaya setiap kami yang berkata-kata, kami yang mendengar, menyaksikan perbincangan rohani malam hari ini, kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, bersyukur ya di alam terbuka seperti ini kita masih bisa berbincang-bincang. Ya, memang Tuhan itu luar biasa. Ketika kita melihat ciptaan Tuhan seperti ini, kita kagum akan Tuhan. Iya. Dan sebenarnya bumi ini diciptakan untuk manusia. Ya, kalau sampai manusia tidak diberkati di bumi ini, ada sesuatu yang salah rasanya. Ya, ada sesuatu yang salah. Dan mari kita kembali. Kenapa Tuhan Yesus itu mengajarkan tentang ucapan-ucapan bahagia itu? Tuhan Yesus mengucapkan yang pertama dulu kita pelajari, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya. Untuk yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita. Sekarang yang ketiga, kita berbicara masalah berbahagialah orang yang lemah lembut. Mari kita lihat dulu ayatnya di dalam Matius 5. Matius 5 ayat yang kelima. Gampang kan? Iya, betul. 55. Ya. M55. M55. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut itu menurut bapak-bapak dan ibu bagaimana? Lemah lembut itu bagaimana, Pak Charles? Lemah lembut itu adalah orang yang rendah hati. Jadi dia itu gampang menerima masukan, input dari orang lain. Jadi nggak orang yang mungkin yang ngeyelan, seperti itu. Menurut Pak Dani sama nggak, lemah lembut itu sama orang yang bicaranya santun, terus kalem, ya kalem. Kalau saya lihat gini Pak, orang yang lemah lembut itu orang yang diperhadapkan dengan satu masalah, tapi nggak menyalahkan keadaan. Ya. Jadi mau memahami dan mengerti bahwa hidup itu penuh proses. Hidup ini proses ya. Proses. Jadi orang yang benar-benar memahami kehidupan ini, bahwa hidup itu penuh proses, meskipun dia dalam tekanan sekalipun, dia tidak akan bisa untuk menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Ya. Dia introspeksi, malah dia menjalani tekanan demi tekanan itu dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Oh ya, bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan secara otomatis. Jadi saya melihat bahwa orang-orang yang dalam tekanan tapi tidak menghujat Tuhan sama sekali, tidak menghujat orang tua atau keadaan apapun, dia tetap bisa berjalan. Dia mengandalkan Tuhan. Itu saya rasa lemah lembut seperti itu. Mau dibentuk. Ya, betul. Mau dibentuk. Kalau menurut Bu Yudi bagaimana? Ya, lemah lembut itu seperti tadi kata Pak Daniel, mau dibentuk itu. Jadi mudah menerima saran masukan, mau dibentuk. Itu berarti orang itu lemah lembut. Ya, Tuhan Yesus pernah berkata ya, pikulah-Ku dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut. Ya, lemah lembut yang seperti apa?
Berarti kan standarnya Tuhan Yesus. Iya. Ya. Ya. Standarnya Tuhan Yesus itu lemah lembut yang kalau kita menuju standar sana wah berat sekali ya. Bagaimana ketika Tuhan ini menjalani misi yang diberikan kepada dia oleh Bapa, dia tidak mengeluh sedikit pun. Waktu disalib, waktu disiksa, disesah, sekalipun tidak ada kata-kata yang tidak ya, keluar satu keluhan sekalipun. tidak ada, Aku berat Bapak, aku tidak sanggup Bapak, tidak ada Pak. tidak ada. Malah Sama sekali. justru yang keluar dari mulutnya itu begini. Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Iya. Ini Ampunilah mereka. ampunilah Tidak tahu mereka. apa yang mereka perbuat. Apa yang mereka perbuat. Di dalam prosesnya itu luar biasa Tuhan Yesus. Nah, ini Tuhan itu mengajarkan kita supaya kita ini ya memiliki hati yang lentur. Ya, berbahagialah atau diberkatilah orang yang lemah lembut. Lemah lembut ini dari bahasa Yunani-nya praus. Itu artinya mildness. Mild. Mild itu apa ya? Lembut. Kayak orang kayak anak mainan plastisin itulah. Atau yang Seperti orang yang buat mie mungkin Pak ya. Kayak tepung itu ya. Buat roti, buat mie. orang kalau membuat mie itu mesti kan di remet-remet kayak apa sampai bener-bener lentur. Iya. Kalau sudah lentur baru itu dibentuk. Tapi kalau belum lentur bagaimana? Nggak bisa. Saya pernah perhatikan waktu ibu saya membuat mie itu ya. Tidak lentur, masukkan giling lagi. Terus. Kelihatan kok belum giling lagi. Atau orang gini, Pak Denia pernah di Jawa Tengah ya. Tahu orang membuat mochi, kue mochi. Kue mochi yang itu yang agak kelet gitu loh, Pak. Oh iya iya. Itu bener-bener kalau nggak sampai lumer, apa disebut kalis Pak ya? kalis betul. Iya. Sampai kalis itu, Kalis ya. sampai mochinya itu bener-bener enak. Enak. Iya. Nah, orang bisa mengagumi mochi. Ya. Tapi bagaimana kalau Proses jadi pembuatannya dari proses awal. pembuatannya dari awal mentah itu ya. dari mentah itu, itu benar-benar sangat sulit. Apalagi kalau kita jadi tepungnya. Waduh, bayangkan kalau kita jadi tepungnya. Penjunan sama Tanah liat. tanah liat. Nah, penjunan kalau tanah liatnya ini belum kalis, Kalisnya betul ya. nggak akan dibentuk. Dihancurkan lagi. Bentuk lagi sampai kalis. Kalis sama dengan apa Pak? Menyerah total atau Kalis itu gini, posisi kalis itu posisi kalau tanah liat itu sudah kalis, artinya udah lentur. Elastis itu Pak ya? Iya, itu mau dibentuk Mau apapun dibentuk betul. Mudah. gampang. Ngikut. Iya. Nah, kalau kita pun juga sama ya. Kalau kita renungkan, kalau kita nggak kalis, kita nggak bisa loh. Dibentuk Tuhan itu, Tuhan itu sulit membentuk kita. Iya. Perlu kelenturan ya. Lentur. Pasti berontak Pak ya. Pasti berontak. Mungkin bisa keluar dari jalurnya Tuhan menggunakan akal dan kekuatan sendiri. Ya. Abraham itu salah satu contoh Alkitab yang lentur. Bagaimana dia dari tanah Ur Kasdim, dia orang berada, anak seorang saudagar, terus dipanggil keluar ke negeri yang tidak tahu. Tidak jelas arah. Kalau seumpama Abraham tidak kalis, kira-kira bagaimana? Ya sudah enak saya di sini. Ngapain harus keluar? Ini zona nyaman. Zona nyaman. betul. Ini Biasanya zonanya dilakukan orang biasanya protes duluan Pak. protes duluan. Saya nggak tahu tujuannya kemana ini. Terus apakah saya waktu nyampe ke sana bisa kehidupan saya bisa Lebih baik. enak nggak? Lebih baik nggak? Lebih baik. Kan kadang-kadang pandangannya orang ke situ Pak. Ya. Tapi Abraham saya lihat nggak ada kata-kata untuk protes sekalipun enggak. Tidak. Kenapa? Ini disebut apa?
Dia Alis tadi, Pak. lentur ya, Lentur. lentur, mildness. Mau Praus. dibentuk. Nurut aja. Jadi nurut apa maunya Tuhan, Pak ya? Jadi kalau seseorang tidak lentur, maka Tuhan itu tidak akan membentuk dulu. Jadi hatinya yang dibentuk dulu, dibaca dulu. Hatinya dibaca dulu melalui apa? Peristiwa. Peristiwa ya. Melalui apa? Pelayanan. Melalui apa? Pekerjaan. Iya. Melalui apa? Apapun juga. Banyak cara untuk Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang lemah lembut. Iya, Atau benar. kita harus lemah lembut supaya bisa dibentuk Tuhan. Untuk Tuhan. Ya. Pasti gini, Tuhan menginginkan hati kita dulu dibaca. Kalau sudah dibaca gini, Musa itu di Alkitab dikatakan bahwa dia mempunyai hati yang lemah lembut. Lemah lembut. Bisa dibayangkan Pak Musa ya, seorang yang dibesarkan dari istana ya. semula dulu itu dilarutkan di sungai supaya dia selamat, dihanyutkan di sungai, terus kemudian dia ditemukan oleh Diangkat jadi anak ya, raja. di Fir'aun, terus diangkat jadi anak raja, sudah zona nyaman. Tapi begitu dia melihat orang Ibrani ditindas, hatinya berontak. Kalau Musa itu tidak kalis, hatinya tidak mildness, kira-kira apa yang terjadi? Bisa saja dia tetap tinggal di dalam istana. Ya, Sudah nyaman Sudah hidupnya, sudah ya. dapat apa dia sudah mau apa, sudah dapat ada semuanya di dalam istana, kenyamanan, kemewahan. seringkali kenyamanan, kemewahan, sahabat yang sudah ya soulmate Ya. itu bisa menjadi penghalang ketika kita dibentuk Tuhan. Pasangan hidup, bagaimana kita diproses melalui pasangan hidup kita, dan banyak hal ketika kita dibentuk. Apakah kita protes atau tidak? Kalau tadi kita bicarakan masalah dibentuk Tuhan Pak ya, berarti kan banyak cara, banyak hal yang Tuhan bisa pakai untuk membentuk kita. Berarti kan ada yang bilang ujian dan pencobaan itu Pak. Iya. Bagaimana itu Pak? Apakah itu suatu hal misalnya terjadi, apakah itu ujian apa itu memang Tuhan izinkan atau itu memang yang itu turut campur tangan iblis itu Pak? Nah, kita lihat dulu, apakah hal tersebut karena dosa kita, karena kesalahan kita atau tidak? Karena kalau itu kesalahan kita, berarti yang terjadi itu adalah akibat dari kesalahan kita. Tetapi seandainya kalau kita tidak melakukan, tetapi hal itu diizinkan Tuhan untuk terjadi, nah disinilah hati kita itu bagaimana, respon kita bagaimana. Ada beberapa kemungkinan, mungkin kita menyalahkan apa? Keadaan. Ya, kita menyalahkan orang lain juga. Nanti pada kondisi sudah sangat terjepit, stuck begitu, bisa menyalahkan Tuhan. Betul. Sebenarnya intinya kalau proses itu sedang terjadi, fokusnya jangan pada orang lain, tapi pada diri sendiri dan pada Tuhan. Ya. Responnya harus benar. Mengapa ini terjadi? Dan cari apa nilai yang sedang Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kita. Nah, itu dibentuk. Tadi dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut. Nah, dari kata lemah lembut ini ada mungkin pengalaman atau bagaimana? Saya terus terang dengan keadaan ayat seperti ini, dengan lemah lembut, terus tanpa waktu saya mengalami kecelakaan kegerotak ringan pada malam waktu pertama kali saya mengalami yang namanya
langit-langit kamar itu seperti goyang, Pak, muter. Itu di kepala sakitnya minta ampun. Terus tahu-tahu gelap, gak kelihatan sama sekali, Pak. Saya menjerit. Apa yang saya lakukan? Cuma yang saya ingat satu lagu, Pak. Haleluya 12 kali. Cuma kata-kata itu, lainnya nggak bisa ingat. Saya mau memuji Tuhan, nggak tahu dalam hati saya itu tetap mengatakan Tuhan itu baik. Ya. Tetap Tuhan itu luar biasa. Sekalipun Saya mengalami kesakitan yang amat sangat, dan tidak menyalahkan tidak orang. menyalahkan siapa-siapa. Saya cuma haleluya 12 kali memuji Tuhan, Pak. Sebisa mungkin. Meskipun dalam kesakitan, linangan air mata itu nangis, Pak. Sampai-sampai maaf ya, istri tak panggil. Aku punya maaf sama kamu, aku minta maaf. Benny tak panggil. Saya manggil kan, ya. Papa punya salah. Papa minta Ampuni Papa. Apa tak manggil, Pak? Kamu sini, Pak. Papa punya salah. Ampuni Papa. Sampai seperti itu, Pak. Jadi detik-detik seperti itu saya ingat. Nggak tahu kenapa. Saya minta maaf kepada semuanya. Saya nggak bisa menyalahkan mereka. Tapi dalam hati saya terhibur dengan nyanyian tadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekuat mungkin. Ya. Meskipun dalam air mata yang turun terus, tapi itu membuat saya kuat. Herannya di situ. Tanpa menyalahkan si A, si B, apalagi menyalahkan Tuhan. Mas, sama seperti pujian yang gini, apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Iya. Nah, jangan tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan apa, tapi gini, mau melihat proses Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu bener-bener hati kita ini kayak di segala kerikil-kerikil di dalam kehidupan kita itu diambil di sama Tuhan, supaya kita mild, supaya kita ini lentur. Kalis tadi. Walau melanjutkan yang tadi, Pak, walaupun kita salah melangkah, kita menghadapi suatu permasalahan itu karena efek dari kesalahan kita, dari dosa kita, Pak, ya. Iya. Tapi kalau kita pada akhirnya mengakui dan sadar kita mau di hadapan Tuhan mengaku salah, itu masih gimana, Pak? Itu cara Tuhan mengambil batu-batu dari di kehidupan kita, dari kesalahan kita. Tuhan masih memberi kesempatan juga, Pak, ya. Jadi kita ini kayak tanah yang masih bener-bener belum jadi, belum siap, Masih mentah. Mentahnya mungkin karena kesalahan kita dulu, mungkin karena manusia lama kita dulu. Kesalahan itu kan kesalahan. Tadi Pak Charles mengatakan ujian sama pencobaan. Ya mungkin ataukah itu ujian atau itu pencobaan, tapi yang jelas Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kita. Kita tidak sampai menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan, bahkan tidak menghukum diri sendiri. Karena ada orang yang ketika ada kejadian tertentu menimpa dirinya, dia tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan keadaan, tapi dia menyalahkan dirinya sendiri. Artinya putus asa, Pak. Putus asa. Nah, Tuhan itu sedang melibatkan diri kita di dalam prosesnya supaya menghasilkan sesuatu yang baik. Saya jadi teringat, Pak, ya, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Iya. Untuk mendatangkan kebaikan. Berarti entah itu karena ujian atau pencobaan. Kalau ujian kan biasanya pengertian kita atas izin Tuhan. Kalau pencobaan karena kita ini tidak bisa menguasai daging kita, entah itu ujian ataupun pencobaan, tapi pada akhirnya adalah bagaimana respon kita. Bagaimana kita menyikapi setiap peristiwa itu. Nah, itu yang akan menunjukkan apakah kita adalah orang yang lemah lembut atau orang yang tidak memiliki kelemah lembutan, tidak mau dibentuk tadi ya. Ya. Jadi lawan katanya lemah lembut
lawan kata daripada mildness itu lawan katanya adalah keras. Orang yang keras hati. Orang keras hati bagaimana ketika itu dibentuk dia berontak. Tidak bisa Pak, menerima keadaannya. Iya. Berontak, Pak. Berontak. Dagingnya itu berontak. Pak, sebagai contoh, misalnya ada satu kasus orang yang sakit keras, divonis dokter, sakit yang tidak ada obatnya, dokter angkat tangan semuanya. Nah, semisal dengan berjalannya waktu, pada akhirnya seseorang tersebut harus meninggal. Apakah ini menunjukkan bukti bahwa kekurangan imanan atau kurang berserahnya dia terhadap Tuhan, atau menunjukkan kekalahan dari keimannya, dari ketidakmahakuasaannya Tuhan untuk menolong orang tersebut, Pak? Kita harus pahami bahwa Tuhan itu mempunyai rencana yang kita tidak bisa pikirkan. Kita tidak bisa pikirkan. Mungkin ketika dia dipanggil Tuhan, itu adalah waktu yang terbaik. Mungkin Tuhan berencana supaya hartanya ya tidak habis semuanya, supaya anak cucunya tetap terpelihara semuanya. Mungkin juga dengan dipanggil pulang, ini sudah penderitaannya sudah tidak lagi ada. Lebih baik seperti ini. Iya. Jadi pada kondisi seperti itu kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Bukan karena imannya kurang, bukan. Tapi kalau Tuhan kendaki, jadi gini, mildness itu gini, ngikut apa yang Tuhan kendaki. Walaupun apapun itu endingnya, Mbak ya. Apapun ending. Kalau kita bisa lihat seperti kayak para rasul murid Tuhan Yesus, kita bisa melihat kayak seperti Paulus, endingnya dia harus meninggal dengan kepala dipenggal. Semua rasul-rasul itu. Jadi kalau kita melihat endingnya seperti itu, berarti masa pengikut Kristus, murid Kristus saja yang luar biasa itu harus berakhir seperti itu? Apakah tidak ada turut campur tangan pembelaan dari Allah Bapa? Apakah imannya juga kurang? Betul. Tidak kan? Tapi benar-benar dia mau ngikut apa sih rencana Tuhan. Udah, lebih baik memang kalau pulang dengan cara apapun juga kita nggak tahu. Ikut Tuhan aja lah. Nah, ini mengikut apa rencana Tuhan gitu ya. Seringkali kita ini terjebak, suka nggak sadar kita sebagai pengikut Kristus, kita berpikir misalnya tadi seperti Pak Charles sampaikan, kalau saya sakit ya harus pasti disembuhkan, pasti sembuh. Kalau mati sampai sakit mati, nah ini jangan-jangan iman saya ini dipertanyakan. Seperti tadi Pak Daniel juga mengalami waktu sakit, justru di sanalah terjadi rekonsiliasi. Waktu Pak Daniel panggil istri dan anak-anaknya, itu pasti momen yang luar biasa. Terjadi rekonsiliasi di tengah-tengah keluarga. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa. Kita ini maunya endingnya itu karena saya anak Tuhan, harusnya saya diberkati, harusnya hidup saya ini baik, penuh kemenangan, begitu. Tidak salah. Tetapi kalau kita mengalami yang enak-enak, akhirnya kita malah justru tidak lemah lembut. Nah, kan buat apa begitu ya? Jadi poinnya tadi seperti Pak Pendeta katakan, bahwa apa sih rencana Tuhan? Bahkan kita bisa ekstrim seperti Sadrak Mesak Abednego itu, waktu mereka diperhadapkan menyembah patung atau masuk dapur api. Sekalipun saya harus masuk dapur api, saya akan lakukan, lalui daripada saya menyembah. Nah, ini yang luar biasa begitu ya. Jadi kita harus fokusnya ke apa sih yang Tuhan mau atas hidup saya. Itu orang yang lemah lembut berarti responnya akan seperti itu. Izinkan Tuhan itu tetap ada pada posisinya. Tuhan ya Tuhan, penguasa. Tuhan ya Tuhan yang punya penguasa, dan kita ini adalah umatnya. Nah, kadang-kadang kebalik,
Kita yang ngatur Tuhan. Kita yang ngatur Tuhan. Kita yang ngatur Tuhan. Kita yang ngatur Tuhan kan, bukan Tuhan yang ngatur kita, Ya. tapi kita yang ngatur Tuhan. Nah itu ada orang yang tidak mau dibentuk. Gini Pak, kan seringkali terjadi pada saat kita umat Tuhan mengalami tekanan, mengalami keadaan yang tidak mengenakan, itu kita sudah berusaha untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, kita berdoa benar-benar mencari Tuhan, tapi kok seakan-akan itu belum ada tanda-tanda atau belum ada petunjuk Pak. Ketika tidak ada Seakan-akan Tuhan itu kita merasa saya sudah berusaha benar-benar mencari, tapi kok tidak ada apa-apa, kayak rasanya Tuhan Ya. belum melakukan apa-apa gitu Tuhan Pak. jauh. Dan Tuhan. dengan melangkah hari demi hari, setiap saat itu melangkah, merasa Nggak ada keadaan tanda-tandanya. semakin keadaan semakin memburuk. Nah itu kan keadaan yang dipertentangkan di sana Pak. Ya. Iman Imannya dengan kita. sudah iman berserah kita pasrah. ini ya. Pada waktu Abraham dipanggil Tuhan, dia melihat keadaan yang baik atau tidak? Tidak Tidak ada baik. petunjuk apa-apa itu. Tidak ada petunjuk apa-apa. Rasanya memang ini bener Tuhan ini nyuruh saya, Ya. tidak bisa goyah. Apakah suara hati atau suara Tuhan? Ini suara hati atau suara Tuhan. Nah, disitulah kita sedang dibentuk. Kita sedang berproses sama Tuhan. Ya. Jadi terus kita coba kita lihat lagi. Orang yang lemah lembut itu Tuhan katakan dialah yang akan memiliki Bumi. Mewarisi bumi. setelah diproses. Setelah kita menjadi anak Tuhan yang benar-benar Ngikut Tuhan. ngikut Tuhan, prosesnya bagaimana ngikut Tuhan, itu pasti Tuhan itu memberikan warisan Ya. di bumi ini. Jadi setelah ngikuti proses, warisan itu ada. Rata-rata banyak orang tidak mau ngikuti proses, minta Warisan. nggak bisa. Tidak mau prosesnya, mau jadi pemilik. Ya, raja, kalau seseorang menjadi raja, ya dia harus proses, dia harus jadi panglima perang dulu, Ya. baru dia jadi raja. Setelah jadi raja terima warisannya. Proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Ya, jadi kalau mau saudara diberkati Tuhan di bumi ini, udah ikut saja sama Tuhan, ikuti prosesnya Tuhan, miliki respon yang benar. Nah, tentu saja ini berawal dari penyerahan diri kita kepada Tuhan. Iya. Terus setelah kita menyerahkan pada Tuhan, ikuti prosesnya sampai selesai. Nanti baru setelah kita benar-benar proses selesai dan kita diberkati Tuhan, kita tahu perjalanannya. Dari situ menyebabkan apa? Kita ini bisa rendah hati. Ya, Tapi di masa-masa proses itu memang tidak mengenakan Pak ya. Iya. ya. Daging ini pasti Butuh. berontak, teriak terus pasti. Dagingnya teriak. Jadi gini, kenapa daging itu ketika dibakar, daging itu habis, Leleh. leleh, tetapi lemak itu yang berbau harum. Ya, waktu diproses daging kita berteriak. Enggak apa-apa, ikuti prosesnya. Ikuti prosesnya untuk Jadi persembahan. menunjukkan bahwa kita ini benar-benar menjadi pribadi yang Iya. lemah lembut. Ya itu mungkin yang diminta Tuhan Pak ya, persembahan yang hidup itu Pak. Iya, Ya. betul. Itu persembahan yang hidup ya. Persembahan yang hidup. Saya ingat satu ayat Pak di Mazmur itu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya Makanya yang dan ia akan bertindak. Ya, Iya. Ini luar biasa Pak ya. betul. Bertindak artinya Tuhan waktu akan bertindak. Kita harus mempunyai hati yang lemah lembut dulu Pak ya. Baru dia bertindak. Ya, Ya, karena lemah lembut berarti kan kita berserah diri kepada Tuhan. Apa yang maunya Tuhan, kita Kita dibentuk, mengikuti. mau kita dibenturkan, mau kita mengalami tekanan yang bagaimanapun, tapi kalau benar-benar kita berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti akan campur tangan Pak ya. ya pasti. Maka kita akan lihat bagaimana Tuhan itu membela kita. Kita akan lihat bagaimana dari proses-proses Tuhan itu kita akan melihat kemuliaan yang akan dinyatakan Tuhan kepada kita. Dan lihat, bener ayat ini akan
tergenapi bahwa orang yang lemah lembut itu akan mewarisi. Jadi kalau Memiliki, katakan itu kan di situ memiliki. Tetapi di dalam King James-nya itu akan mewarisi. Inherit. Mewarisi itu berarti pemberian, Mbak ya. Apa? Iya. Itu pemberian, berarti bukan usaha. Iya. Mewarisi itu berarti pemberian ya, bukan usaha. Warisan itu diberikan ketika seseorang itu akil balik. Ya. Untuk menjadi proses dari nol sampai akhir balik ini. Nah itu kita harus Memiliki menjadi berarti pribadi yang lemah lembut. menikmati juga ya. Ya, menikmati. Ya. Ya. Memiliki bumi. Jadi kita hidup di bumi seperti Di surga. Di surga. Oke. Jadi menikmati loh, benar-benar ya. menikmati. Ya. Seperti Pak Daniel waktu terjadi peristiwa itu, hatinya dilembutkan oleh Tuhan, panggil istri dan Iya. anak-anaknya, pasti mengalami masa-masa yang indah di Indah, luar dalam biasa. keluarga. Iya. Bayangkan kalau misalnya pada saat itu Pak Daniel lebih memilih berontak atau menyalahkan keadaan, Runyam itu. marah-marah kepada anggota keluarganya, pasti tidak akan merasakan suasana surga di Terus terang Bu, waktu saya mengalami seperti itu ya, saya berpikir yang lampau-lampau itu, loh, saya ini sudah berdoa, sudah melayani Tuhan, Tapi kok pokoknya sudah terjadi- bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi kok ini kok Dagingnya berontak. seperti ini, yang saya terima kok seperti ini. Harusnya kan Bukan sesuatu yang indah, Pak ya. bukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan ini. Tapi di sisi lain ada firman yang mengatakan seperti tadi saya katakan tadi, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya dan Ia akan bertindak. Ya. Betul. Jadi kalau ketika kita ikuti proses, maka warisan itu akan diberikan Tuhan di tanah yang Tuhan berikan pada kita hari ini. Iya. Dimanapun kita berada. Tapi kadang mungkin kita bisa lebay juga, Mbak ya. Kadang kalau kita bilang kan proses Tuhan, kita diproses, kita dibutuh Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan. Seperti Pak Daniel bilang kan, pada saat kita terpojok, kita sudah tidak bisa apa-apa, Tuhan perlu pertolongan. Jadi kadang itu mungkin kita juga bisa lebay. Seperti begitu ada benturan sedikit atau gesekan sedikit, sudah kita kayak menangis-nangis di hadapan ya. Tuhan, berteriak-teriak minta tolong. Padahal itu Padahal itu tidak seberapa. ya tidak seberapa. Iya. Umumnya seperti Ya. itu orang-orang. Iya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa Biasa. yang tidak melebihi kekuatan kita. Ingat, pada waktu kita dicobai Tuhan akan berikan jalan keluar sehingga kita kuat menanggungnya. Ya, Ya, luar biasa ya perbincangan kita hari ini. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Tinggal sekarang praktek ya, ya. Ketika kita keluar dari kita berkumpul ke tempat dengan saudara masing-masing. seiman, kita kembali ke tempat masing-masing, mungkin di pekerjaan, di keluarga, di lingkungan masyarakat. Nah, di sanalah kita diuji apakah kita ini pribadi yang lemah lembut. Dan ingat, berbahagia orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Luar biasa, terima kasih Pak Pendeta, Pak Charles, Pak Daniel, sahabat Kristus yang berbahagia. Kita sadar bahwa kita memiliki teladan yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Dia berkata, belajarlah kepadaku sebab aku ini lemah lembut. Mari kita bersama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang lemah lembut, karena percayalah, berbahagia orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Mari datang kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan berkata, bentuklah aku seperti yang Engkau mau ya Tuhan. Mari kita berdoa. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama
Bapak yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur hari ini Tuhan. Kau mengajari kami bagaimana kami lemah lembut Tuhan. Firman berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, diberkatilah orang yang lemah lembut. Tuhan, berikan kami kekuatan ketika kami melewati proses-proses. Kami menjadi tanah liat yang benar-benar siap dibentuk. Dibentuk seperti apa penjunan membentuk kami ikut. Dan Tuhan, saat ini Tuhan, ampuni kami kalau kami saat dibentuk Tuhan kami berontak. Ampuni kami. Kami saat ini Tuhan mengambil keputusan untuk kami menjadi tanah liat yang benar-benar siap dibentuk. Tanah yang kalis Tuhan. Mildness Tuhan, gampang dibentuk. Apapun yang Kau akan bentuk di dalam diri kami, lakukanlah Tuhan. Kami berserah dan kami percaya Tuhan, ketika kami sudah melewati proses Tuhan, mahkota itu Kau berikan bagi kami Tuhan. Warisan itu Kau berikan bagi kami Tuhan. Sehingga kami akan melihat bahwa firman-Mu ini ya dan amin. Diberkatilah orang yang lemah lembut, karena mereka semuanya akan mewarisi bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk perenungan hari ini, bincang-bincang rohani hari ini. Kami percaya Tuhan selalu menyertai Roh Kudus, selalu memberkati dan berikan kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Kristus, kita berjumpa lagi dalam bincang rohani minggu depan dengan tema berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.